Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan proposal kualitatif yang telah saya buat. Jadi di sini saya mengambil judul Strategi Pendidik Agama Hindu dalam Menerapkan Ajaran Catur Paramita untuk Membentuk Self-Development Siswa Kelas 7 SMP Negeri 1 Busongbiu. Sebelumnya, perkenalkan saya Desa Madidela Diviantari dengan NIM akhir 74 dari kelas PAH 6C. Baik, mohon izin Bapak Agung Jaya Suryawan sekaligus dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kualitatif, serta rekan-rekan yang menyimak video presentasi kali ini. Jadi langsung saja kita masuk ke bab 1 pendahuluan, itu ada latar belakang. Jadi pada studi pendahuluan yang telah saya lakukan, itu ada harapan pendidikan yang menyatakan self-development itu adalah suatu hal yang penting. Jadi Ayun pada jurnal penelitian tahun 2023 menyatakan self-development adalah upaya untuk mengembangkan diri secara sadar, terlatih, dan perlu untuk dibentuk. Sehingga diperlukan adanya bimbingan dan pendampingan baik dari orang tua, guru, dan juga lingkungan masyarakat. Jurnal ini diperkuat oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aulia Devi Prahmadita tahun 2014 dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler drum band di SMP Negeri 1 Sleman. Adanya harapan ini berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada di lapangan, yaitu yang pertama, siswa kelas 7 banyak yang belum mengenali potensi diri yang dimilikinya. Yang kedua, banyak siswa kelas 7 yang tidak mengambil ekstrakurikuler di sekolah. Lalu yang ketiga, mengikuti ekstrakurikuler hanya untuk mengikuti ajakan dari teman tanpa adanya kemauan dari diri sendiri. Adanya kesenjangan dengan harapan dan kenyataan ini menyebabkan saya tertarik untuk mengambil judul yang sesuai dengan yang saya paparkan di awal. Lalu selanjutnya, rumusan masalah yang saya ambil di sini ada 3, yaitu rumusan masalah yang pertama, bagaimana strategi pendidik agama Hindu dalam menerapkan ajaran catur paramita untuk membentuk self-development siswa kelas 7 di SMP Negeri 1 Busongbiu. Lalu yang kedua, rumusan masalahnya, apa saja faktor yang mempengaruhi dan menghambat keberhasilan pendidik agama Hindu dalam menerapkan ajaran catur paramita untuk membentuk self-development siswa kelas 7 di SMP Negeri 1 Busongbiu. Lalu rumusan masalah yang ketiga, bagaimana pengimplementasian ajaran catur paramita dalam membentuk self-development siswa kelas 7 di SMP Negeri 1 Busongbiu. Selanjutnya, tujuan penelitian itu ada 2, tujuan umum dan juga tujuan khusus. Tujuan umumnya memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya ajaran catur paramita dalam pendidikan agama Hindu di sekolah. Serta tujuan khususnya sesuai dengan rumusan masalah yang telah saya buat di awal. Selanjutnya ada manfaat penelitian itu ada manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu memberikan wawasan atau pengetahuan kepada para pembaca, khususnya pengetahuan tentang strategi pendidik agama Hindu dalam menerapkan ajaran catur paramita dalam membentuk self-development siswa di lingkungan sekolah. Lalu manfaat praktis ada bagi lembaga pendidikan, bagi masyarakat, terkhusus bagi siswa SMP Negeri 1 Busongbiu, bagi para guru, dan juga bagi peneliti lainnya. Selanjutnya, Bab 2 itu ada kajian pustaka, konsep, teori, dan model penelitian. Kajian pustaka yang saya ambil itu dari 5 penelitian terdahulu yang relevan. Jadi yang pertama itu dari Dewi tahun 2021 pada Jurnal Ilmu Pendidikan volume 1 nomor 3 yang berjudul Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Hindu dalam Membentuk Karakter Siswa. Lalu penelitian yang kedua yaitu dari Takwil tahun 2022 dalam Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam volume 10 nomor 2 yang berjudul Model Program Pengembangan Diri dalam Mengembangkan Potensi Siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 PT Romongan Jombang. Lalu selanjutnya pada Jurnal Penelitian Yustika tahun 2022 dalam Jurnal Pendidikan Agama dan Budaya volume 6 nomor 2 yang berjudul Implementasi Ajaran Catur Paramita dalam Pembelajaran Agama Hindu. Lalu yang keempat itu dari penelitian Sanjaya tahun 2023 dalam Jurnal Ilmu Pendidikan volume 6 nomor 4 yang berjudul Internalisasi Ajaran Agama Hindu dalam Pendidikan Karakter di SMP Negeri 7 Singaraja, dan penelitian yang terakhir yaitu dari Oka tahun 2024 dalam Jurnal Mahavidya Buana volume 7 nomor 1 yang berjudul Peran Guru Pendidikan Agama Hindu pada Kegiatan Ekstrakurikuler Dharma Gita dalam Meningkatkan Serada Bakti Siswa di Sekolah Dasar Negeri 10 Cakranegara. Lalu di sini juga ada konsep. Konsepnya itu saya mengambil 3 konsep dari judul yang telah saya buat, yaitu mengenai strategi pendidik agama Hindu. Lalu selanjutnya mengenai catur paramita, dan yang terakhir itu mengenai self development. Selanjutnya
itu teori yang saya gunakan, ada dua teori, yaitu teori perubahan tingkah laku dan juga teori perkembangan. Teori perubahan tingkah laku ini diambil pada Alport tahun 1995 yang menyatakan bahwa perubahan tingkah laku dapat dilihat dari perkembangan kepribadian anak dari sejak lahir sampai pada masa dewasa. Alport menjelaskan seseorang dapat menuntun perubahan yang dilakukannya agar menjadi lebih baik, sehingga teori ini digunakan untuk membahas ketiga rumusan masalah peneliti. Lalu yang selanjutnya ada teori perkembangan oleh William Stern tahun 1938 yang menyatakan pembawaan dan lingkungan menentukan perkembangan manusia. Teori yang digunakan adalah teori perkembangan konvergensi, digunakan untuk membedah masalah yang pertama. Selanjutnya, ini adalah model penelitian yang saya gunakan, itu juga dapat dilihat pada proposal yang telah saya buat. Selanjutnya, masuk pada bab 3, yaitu metode penelitian, ada jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yang diartikan sebagai jenis penelitian yang dilakukan untuk memahami sebuah fenomena secara mendalam. Lalu selanjutnya ada pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif fenomenologis, yaitu Iqbal tahun 2002 menyatakan pendekatan ini sebagai pendekatan investigasi karena berfokus pada upaya memahami sebuah fenomena. Selanjutnya ada lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian yaitu di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Busungbiu, Kecamatan Busungbiu. Waktu penelitian itu menggunakan waktu selama 6 bulan dari bulan Maret hingga bulan Juli tahun 2026 pada semester genap. Selanjutnya ada jenis dan sumber data. Jenis data penelitian yaitu data kualitatif yang berarti data tersebut diperoleh dari berbagai jenis cara pengumpulan data yang dilakukan. Sumber data penelitian yaitu data primer, yaitu didapatkan langsung dari lapangan dan melibatkan informan secara langsung di sekolah, seperti guru ekstrakurikuler, guru agama Hindu, dan beberapa siswa SMP Negeri 1 Busungbiu. Serta data sekunder yang diperoleh peneliti berasal dari sumber lain yang telah ada, yaitu kajian pustaka, dokumentasi, serta laporan hasil penelitian. Selanjutnya, itu subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian adalah guru agama Hindu, guru ekstrakurikuler, dan beberapa siswa di SMP Negeri 1 Busungbiu, serta objek penelitian adalah siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Busungbiu. Selanjutnya, teknik penentuan informan itu saya menggunakan teknik purposive sampling karena saya sudah menentukan informan yang akan ditanyakan atau diwawancarai. Selanjutnya, itu ada daftar identitas informan dapat dilihat, dan juga teknik pengumpulan data itu saya menggunakan teknik observasi yang menyatakan bahwa suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang suatu kebenaran di lapangan. Lalu juga ada teknik wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan. Yaitu teknik wawancara yang digunakan yaitu wawancara tidak terstruktur dengan membuat pedoman wawancara yang didasarkan pada rumusan masalah. Selanjutnya itu ada teknik dokumentasi, lalu juga ada teknik studi lapangan. Teknik dokumentasi ini adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan penyelidikan yang ditunjuk pada penguraian dokumen yang telah ada sebelumnya. Sedangkan studi lapangan ini menyatakan bahwa teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian bertujuan untuk memahami situasi dan keadaan lokasi penelitian. Selanjutnya, untuk metode analisis data, itu ada metode reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Untuk metode reduksi data itu, menurut Sugiono tahun 2005, menyatakan reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dan dicari tema serta polanya. Sedangkan penyajian data itu menurut Ari Kunto tahun 2006, menyatakan penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Selanjutnya yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan, menyatakan penarikan kesimpulan adalah hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada proposal penelitian kali ini. Jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan, baik itu sengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih bagi rekan-rekan sekalian dan juga Bapak yang telah menyimak presentasi proposal penelitian yang telah saya buat. Akhir kata, saya tutup dengan terima kasih dan saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.